Bius belum hilang sepenuhnya saat perawat menghancurkan hatiku. Suami ibu sudah pulang, katanya makan malam dengan orang lain lebih penting. Aku menangis dalam sepi. Tiba-tiba, seorang ibu tua mendekat. "Bu, apakah Anda ingat saya?" Ternyata, nenek itu adalah kunci pembalasanku. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Aroma obat-obatan yang menyengat adalah hal pertama yang menyapa indera penciumanku. Kelopak mataku terasa sangat berat, seolah ada beban bertonton yang menahannya agar tetap tertutup. Perlahan, kesadaran mulai merambat masuk ke dalam otakku. Suara bip-bip berirama dari mesin monitor jantung di samping tempat tidur menjadi satu-satunya musik yang menemani kebangunanku. Perut bagian bawahku terasa perih, nyeri yang tajam dan berdenyut mengingatkanku bahwa operasi pengangkatan tumor rahim itu telah selesai. Aku mencoba menggerakkan jari-jariku, berharap menyentuh tangan hangat seseorang. Mas Faris. Harapanku, dia ada di sana, menggenggam tanganku, menungguiku siuman dengan wajah cemas penuh kasih sayang layaknya suami di drama-drama televisi. Namun, yang kusentuh hanyalah permukaan spray rumah sakit yang kasar dan dingin. Aku memaksakan diri membuka mata. Cahaya lampu neon di langit-langit ruangan menyilaukan pandanganku sejenak. Setelah mengerjap beberapa kali, pandanganku mulai fokus. Ruangan itu sepi. Kursi penunggu di samping ranjangku kosong melompong. Tidak ada tas kerja Mas Faris, tidak ada jaket kulit kesayangannya, bahkan tidak ada segelas air pun yang disiapkannya untukku. Tenggorokanku terasa kering kerontang seperti padang pasir. Aku mencoba memanggil perawat, namun suaraku hanya keluar seperti cicitan tikus yang parau. Untungnya, tak lama kemudian pintu ruangan terbuka. Seorang perawat muda dengan nama tag, Sinta, masuk membawa papan catatan medis. Wajahnya terlihat ragu saat melihatku sudah sadar. Ada sorot mata kasihan yang sangat tidak kusukai terpancar dari sana. "Ibu Eliza sudah sadar?" tanyanya lembut sambil memeriksa infusku. "Air sus," bisikku lemah. Sinta dengan sigap mengambilkan air mineral gelas, membantuku minum sedikit demi sedikit menggunakan sedotan. Air dingin itu membasahi kerongkonganku, memberikan sedikit kelegaan fisik, meski hatiku mulai didera kecemasan. "Suami saya mana, sus?" tanyaku setelah berhasil mengatur napas. "Mas Faris, dia ada di toilet." Perawat Sinta terdiam. Dia menggigit bibir bawahnya, tampak kesulitan menyusun kalimat. Sikapnya itu membuat jantungku berdetak lebih cepat. Apakah terjadi sesuatu pada Mas Faris? Apakah dia kecelakaan saat menuju ke sini? "Sus, suami saya di mana?" desakku lagi, kali ini dengan nada yang lebih panik. Sinta menghela napas panjang, lalu menatapku dengan pandangan iba yang menusuk. "Maaf, Ibu Eliza. Pak Faris, beliau sudah pulang sekitar 1 jam yang lalu, tepat setelah dokter mengatakan operasi ibu berjalan lancar tapi ibu belum siuman." "Pulang?" Aku mengulang kata itu seolah itu adalah bahasa asing. Mungkin dia mau ambil baju ganti? Atau mandi sebentar? Sinta menggeleng pelan. "Pak Faris menitipkan pesan pada saya, Bu," beliau bilang. Sinta ragu sejenak, lalu melanjutkan dengan suara pelan namun terdengar jelas di telingaku yang berdenging. Katanya, makan malam dengan klien penting dan Bu Monica lebih prioritas daripada menunggu ibu siuman yang tidak pasti jam berapa. Beliau bilang urusan bisnis tidak bisa ditunda hanya untuk menunggui orang tidur. Duniaku runtuh seketika. Rasanya lebih sakit daripada sayatan pisau bedah di perutku. Makan malam? Monica? Mas Faris meninggalkan istrinya yang baru saja bertaruh nyawa di meja operasi, hanya demi makan malam dengan rekan kerjanya? Air mata yang panas langsung merebak di sudut mataku tanpa bisa kutahan. Aku terisak pelan. Dadaku sesak bukan main. Rasa sakit fisik pasca operasi bercampur aduk dengan rasa sakit hati yang menghancurkan jiwa. Aku merasa sangat kecil, sangat tidak berharga. Istri macam apa yang ditinggalkan sendirian di ruang pemulihan yang dingin ini, sementara suaminya bersenang-senang di luar sana? "Ibu yang sabar ya," ucap Sinta sambil mengusap lenganku pelan, lalu pamit keluar karena tidak tega melihatku menangis. Aku menangis sendirian. Suara tangisku tertahan bantal,
tubuhku terguncang hebat. Dalam kegelapan nasibku, aku meratapi pernikahan yang sudah kupertahankan mati-matian ini. Aku merasa sendirian di dunia ini. Orang tuaku sudah tiada, dan satu-satunya orang yang kuanggap rumah malah membuangku seperti sampah. Cengeng sekali. Sebuah suara serak tiba-tiba terdengar dari arah samping. Aku tersentak, menoleh ke arah tirai pembatas yang ternyata sedikit terbuka. Di ranjang sebelah, seorang ibu tua dengan rambut memutih dan wajah penuh keriput sedang duduk bersandar. Penampilannya sangat sederhana, daster rumah sakit yang dipakainya tampak kebesaran. Aku buru-buru menghapus air mataku. Aku malu terlihat lemah. Maaf, Bu. Saya mengganggu istirahat Ibu. Ibu tua itu tidak menjawab permintaanku maafku. Dia malah menatapku lekat-lekat, tatapannya tajam namun teduh, seolah bisa membaca isi kepalaku. Dia perlahan turun dari ranjangnya, berjalan terpincang-pincang menggunakan tongkat mendekati ranjangku. Bu, apakah Anda ingat saya? Tanyanya tiba-tiba. Aku mengerutkan kening, mencoba mengingat-ingat di tengah rasa pusing yang masih melanda. Wajahnya memang terasa familiar. 2 tahun lalu, lanjutnya sebelum aku sempat menjawab. Di perempatan lampu merah dekat gedung perkantoran di pusat kota. Ada seorang nenek tua yang hampir ditabrak motor karena jalannya lambat. Dompetnya dicopet, dan dia kebingungan tidak punya ongkos pulang. Kamu yang menyeberangkan nenek itu, membelikan obat kakinya yang lecet, dan menyelipkan uang 500.000 di tangannya sambil berkata, "Ini rezeki dari Tuhan, Nek, pakai saja." Ingatanku langsung terlempar ke masa itu. Ya, aku ingat. Saat itu aku baru saja keluar dari bank. Ibu nenek yang waktu itu, tanyaku tak percaya. Nenek itu tersenyum tipis. Namaku Fatimah. Dan kamu Eliza, kan? Aku tidak pernah melupakan wajah orang yang tulus menolongku saat aku menyamar. Menyamar? Bu Fatimah mengangguk. Dia menarik kursi yang tadi kosong, lalu duduk di sampingku. Postur tubuhnya yang tadi terlihat ringkih tiba-tiba berubah menjadi tegak dan berwibawa. Aura yang dipancarkannya bukan lagi aura nenek tua tak berdaya, melainkan aura seorang penguasa. Jangan menangis untuk laki-laki yang tidak punya harga diri seperti suamimu itu, Nak Eliza. Saya dengar perawat tadi menyebut nama suamimu Faris dan wanita bernama Monica, ucap Bu Fatimah dengan nada dingin yang mencekam. Kebetulan sekali. Gedung tempat suamimu bekerja, Nusantara Group, adalah milik saya. Dan Monica yang dia agung-agungkan itu, adalah anak dari salah satu direktur saya yang paling tidak becus. Aku ternganga. Rasa sakit di perutku seolah terlupakan sejenak oleh kejutan ini. Nenek yang kutolong dulu, yang kini berbaring di bangsal kelas biasa bersamaku, ternyata adalah pemilik konglomerasi raksasa tempat suamiku bekerja. Saya sedang sakit, pura-pura di sini untuk memantau pelayanan rumah sakit milik saya secara diam-diam, bisik Bu Fatimah sambil mengedipkan sebelah matanya. Tapi sepertinya, Tuhan mempertemukan kita lagi untuk tujuan lain. Kamu mau membalas rasa sakit hatimu, Nak? Pertanyaan itu menggantung di udara. Tawaran itu terdengar begitu menggoda di telingaku yang masih berdenging oleh hinaan Mas Faris. Malam semakin larut, namun mataku tak bisa terpejam. Kehadiran Bu Fatimah di sampingku, meski kini ia kembali berbaring di ranjangnya, memberikan energi aneh yang membuat adrenalin dalam darahku bergejolak. Rasa kantuk hilang berganti dengan memori-memori pahit yang selama ini kucoba kubur dalam-dalam demi menjaga keutuhan rumah tangga. Aku mulai menceritakan segalanya pada Bu Fatimah, atau mungkin lebih tepatnya, aku menceritakan ulang pada diriku sendiri untuk memvalidasi rasa sakit ini. Semuanya berawal dari kebohongan. Fondasi pernikahanku dengan Mas Faris dibangun di atas pasir hisap manipulasi. Mas Faris selalu membranding dirinya sebagai lelaki sukses dan tulang punggung keluarga di depan semua orang, termasuk keluarga besarnya. Dia selalu berkata bahwa akulah yang beruntung mendapatkannya. Kamu itu cuma di rumah, El. Enggak tahu susahnya cari duit di luar sana. Panas, macet, dimarahin bos. Kamu taunya cuma masak, nyuci, beres. Jadi jangan banyak nuntut. Kalimat itu sudah seperti mantra harian yang diucapkannya setiap kali aku mencoba bertanya tentang keuangan rumah tangga. Padahal, kenyataannya terbalik 180 derajat. Mas Faris memang bekerja di perusahaan besar,
Tapi posisinya hanyalah staf senior biasa dengan gaji yang pas-pasan untuk gaya hidup hedonisnya. Dia terobsesi terlihat kaya. Dia ingin mobil Pajero Sport, dia ingin jam tangan mahal, dia ingin sepatu bermerek agar tidak kalah saing dengan rekan-rekannya, terutama di depan Monica, wanita yang baru belakangan ini kutahu sering ia jemput makan siang. Lalu, dari mana uang untuk menutupi semua itu? Dari tabunganku. Aku bukan berasal dari keluarga sembarangan. Orang tuaku meninggalkan warisan yang cukup besar, sangat besar, sebenarnya. Tapi aku memilih hidup sederhana. Aku tidak pernah pamer. Saat menikah dengan Faris, aku tidak memberitahu jumlah asetku yang sebenarnya, karena aku ingin dia mencintaiku apa adanya, bukan karena uangku. Bodohnya aku. Kilas balik ke 6 bulan yang lalu. Saat itu Mas Faris pulang dengan wajah kusut. Dia membanting tas kerjanya ke sofa. "Kenapa, Mas?" tanyaku lembut sambil membawakan teh hangat. "Aku butuh uang 50 juta minggu ini, El. Buat modal proyek sampingan sama teman. Kalau proyek ini gol, aku bisa naik jabatan," katanya tanpa menatap mataku. Aku tahu itu bohong. Aku tahu dia kalah judi bola online lagi. Aku sempat melihat notifikasi di ponselnya yang tergeletak di meja. Tapi karena aku istri yang bodoh dan terlalu mencintainya, aku mengalah. "Aku ada tabungan sedikit, Mas. Ambil saja," kataku saat itu. "Tapi tolong, ini uang terakhir dari peninggalan ibu. Gunakan benar-benar." Dia langsung memelukku, mencium keningku. "Kamu memang istri terbaik, El. Nanti kalau aku sukses, aku ganti berlipat-lipat." Tapi janji itu hanya angin lalu. Uang itu lenyap, dan sikapnya kembali dingin seminggu kemudian. Lebih parah lagi, dia mulai membatasi gerak-gerikku. Dia melarangku bekerja kembali dengan alasan program hamil. "Kamu di rumah saja, fokus istirahat biar cepat hamil. Kalau kamu kerja, nanti capek, stres, makin susah punya anak. Biar aku yang capek cari nafkah," katanya dengan nada seolah-olah dia pahlawan. Padahal, itu taktik licik agar aku tidak punya koneksi. Agar aku tidak punya teman untuk bertukar pikiran. Agar aku merasa bodoh dan bergantung sepenuhnya padanya. Dia ingin mengisolasi aku dari dunia luar, supaya dia bisa bebas bermain api tanpa ada yang melaporkan padaku. Puncaknya adalah 2 minggu sebelum operasi ini. Aku mulai sering merasakan sakit yang luar biasa di perut bawah. Pendarahan di luar siklus haid yang tak kunjung berhenti. Wajahku pucat pasi. Saat aku mengeluh sakit pada Mas Faris, dia malah mendengus kesal. "Aduh, El. Sakit perut doang jangan manja deh. Minum jamu kunyit juga sembuh. Jangan bikin drama, aku lagi pusing mikirin kerjaan," bentaknya saat aku memintanya mengantar ke dokter. Dia sibuk dengan ponselnya, tersenyum-senyum sendiri membalas pesan seseorang. Saat itu aku sempat mengintip. Nama, Monica Marketing, muncul di layar pop-up WhatsApp-nya dengan emotikon hati. Aku berangkat ke dokter sendirian naik taksi online, menahan sakit yang meremas rahimku. Dokter memvonis ada miom dan kista yang sudah membesar, dan harus segera dioperasi. Saat aku memberitahu Mas Faris lewat telepon sambil menangis, reaksinya datar. "Ya sudah, operasi saja. Pakai asuransi kantorku kan bisa? Nanti aku tanda tangan persetujuannya." Hanya itu. Tidak ada kalimat penenang. Tidak ada pelukan. Bahkan sampai hari operasi tiba, dia datang terlambat. Dia hanya mengantar sampai pintu ruang persiapan, lalu sibuk dengan laptopnya di ruang tunggu. Dan hari ini, kebenaran itu terungkap telanjang. Dia bukan sibuk kerja. Dia bukan pusing memikirkan proyek. Dia sibuk mengejar Monica, anak bosnya, demi ambisi naik jabatan instan. Dia menjadikan aku batu loncatan, menguras hartaku diam-diam, lalu mencampakkan aku saat aku sedang berjuang antara hidup dan mati. "Kurang ajar," desisku pelan di dalam kamar rawat inap yang hening itu. Rasa cintaku yang dulu begitu besar, kini berubah menjadi abu. Dan dari abu itu, mulai muncul bara api kemarahan yang menyala-nyala. Bu Fatimah yang sepertinya mendengar desisanku, berdehem pelan. Orang yang tidak tahu berterima kasih harus diajarkan caranya mengejak kata, penyesalan. "Nak Eliza, kamu punya bukti?" Aku menoleh ke arah Bu Fatimah.
Ingatanku melayang pada satu benda yang kutemukan secara tidak sengaja saat membersihkan ruang kerja Mas Faris seminggu sebelum aku masuk rumah sakit. Benda kecil yang kusimpan di tempat paling aman, yang tadinya tak ingin kugunakan karena aku masih berharap dia berubah. Saya punya, Bu, jawabku, suaraku kini terdengar jauh lebih tegas dari sebelumnya. Saya punya sesuatu yang bisa menghancurkan karirnya, bahkan mengirimnya ke penjara. Bu Fatimah tersenyum lebar, menampakkan deretan giginya. Senyum itu bukan senyum nenek yang ramah, melainkan senyum seorang jenderal perang yang siap membantai musuh. Bagus. Tidurlah, nak. Kumpulkan tenagamu. Besok, kita mulai permainannya. Kita buat dia menyesal pernah dilahirkan menjadi laki-laki yang menyakiti wanita. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku tidur dengan perasaan lega. Bukan karena masalahku selesai, tapi karena aku tahu aku tidak lagi sendirian. Aku punya sekutu paling kuat yang tidak pernah disangka-sangka oleh Mas Faris. Dan senjata rahasiaku sudah siap untuk diledakkan. Matahari pagi menembus celah tirai rumah sakit, namun pikiranku masih melayang ke masa lalu. Tepatnya 1 minggu sebelum aku terbaring di meja operasi ini. Memori itu begitu jernih, seakan-akan baru terjadi kemarin sore. Saat itu, aku menemukan sebuah kunci. Bukan kunci pintu, melainkan kunci yang membuka kotak Pandora kebusukan suamiku, Faris. Hari itu hari Minggu. Faris pamit pergi bermain golf dengan klien, alasan klasik yang belakangan aku tahu hanyalah kedok untuk berkencan dengan Monica. Rumah sepi. Sebagai istri yang berbakti, aku menggunakan waktu luang itu untuk membersihkan rumah, termasuk ruang kerja pribadi Faris yang selama ini selalu dikuncinya rapat-rapat. Dia selalu beralasan banyak dokumen rahasia perusahaan yang tidak boleh tersentuh. Namun hari itu, entah karena terburu-buru atau ceroboh, dia lupa mengunci pintunya. Pintu kayu jati itu sedikit terbuka, seolah mengundangku masuk. Awalnya, aku hanya berniat menyapu dan mengelap debu. Ruangan itu berantakan. Tumpukan kertas berserakan di meja, puntung rokok memenuhi asbak, dan aroma kopi basi menguar di udara. Aku mulai merapikan meja kerjanya. Saat aku mengelap debu di rak buku belakang, tanganku menyenggol sebuah kotak jam tangan mewah berwarna hitam. Itu kotak jam tangan merek Swiss mahal yang dibelinya bulan lalu, menggunakan kartu kredit yang tagihannya dibebankan ke rekening bersamaku. Tentu saja. Kotak itu jatuh, isinya berantakan. Bantalan beludru jam terlempar keluar. Saat aku hendak memungutnya, aku melihat sesuatu yang ganjil. Di bawah lapisan busa bantalan jam itu, terselip sebuah benda kecil berwarna perak. Sebuah flash disk berukuran mini. Jantungku berdegup kencang. Kenapa dia menyembunyikan flash disk di dalam kotak jam tangan? Kenapa tidak ditaruh di laci atau tas kerja seperti biasa? Insting istriku, yang selama ini seringkali ditepis oleh rasa percaya yang buta, tiba-tiba berteriak keras. Ada yang tidak beres. Dengan tangan gemetar, aku mengambil benda kecil itu. Rasa penasaran mengalahkan rasa takutku. Aku menyalakan laptopku sendiri, laptop lama yang sudah jarang kupakai sejak Faris melarangku bekerja. Butuh waktu beberapa menit untuk booting, rasanya seperti berjam-jam. Setelah menyala, aku menancapkan flash disk itu. Sebuah folder muncul di layar. Tidak ada nama, hanya simbol titik. Aku membukanya. Di dalamnya terdapat 2 subfolder utama. Folder pertama bernama, dokumen penting, dan folder kedua bernama, kenangan kita. Aku membuka folder, kenangan kita, terlebih dahulu, bersiap untuk kemungkinan terburuk. Dan benar saja, duniaku seakan berhenti berputar. Ratusan foto dan video terpampang di sana. Wajah Faris dan Monica memenuhi layar laptopku. Foto-foto liburan mereka di Bali saat Faris bilang dia dinas ke Surabaya. Video mereka sedang makan malam romantis merayakan ulang tahun Monica. Di tanggal yang sama saat aku sendirian di rumah merawat ibuku yang sedang sakit keras sebelum meninggal. Tanggal di file foto itu menunjukkan bahwa hubungan mereka sudah berjalan hampir 2 tahun. 2 tahun aku hidup dalam kebohongan. Air mataku menetes, membasahi touchpad laptop. Rasa mual menyeruak di perutku. Melihat suami sendiri bermesraan dengan wanita lain, tertawa lepas dengan cara yang tidak pernah ia lakukan lagi bersamaku, adalah siksaan batin yang tak terlukiskan. Di video itu, aku mendengar suara Monica yang manja,
"Sayang, kapan kamu ceraikan istri mandulmu itu?" Lalu suara tawa Faris terdengar, "Sabar, sayang. Tunggu aku kuras dulu sisa warisannya. Lumayan buat modal nikah kita nanti." Tanganku mengepal erat hingga kuku menancap ke telapak tangan. Istri mandul. Kata-kata itu begitu menyakitkan. Padahal dokter bilang kami berdua sehat. Hanya belum waktunya saja, dan belakangan aku sakit karena miom ini. Ternyata di belakangku, dia menjadikan kondisiku sebagai bahan lelucon untuk menyenangkan selingkuhannya. Namun, kejutan sesungguhnya bukan di situ. Dengan sisa kekuatan yang ada, aku menutup folder maksiat itu dan membuka folder dokumen penting. Aku memiliki latar belakang pendidikan akuntansi sebelum menikah, jadi aku mengerti apa yang kulihat. Ini bukan dokumen kerja biasa. Ini adalah spreadsheet laporan keuangan ganda. Mataku membelalak melihat angka-angka yang tertera. Ada aliran dana keluar dari kas perusahaan, Nusantara Group, yang dialihkan ke beberapa rekening fiktif atas nama orang lain, yang kemudian bermuara ke rekening pribadi Faris. Jumlahnya fantastis. Miliaran rupiah. Faris melakukan markup gila-gilaan pada proyek pengadaan barang. Dia memalsukan tanda tangan atasannya, memanipulasi info vendor, dan menggelapkan dana operasional. Ironi yang sangat kental menghantam kesadaranku. Faris berselingkuh dengan Monica, anak dari pemilik perusahaan tempat dia bekerja, demi naik jabatan. Tapi di saat yang sama, dia mencuri uang dari ayah Monica. Dia menggali kuburannya sendiri. Monica mungkin mencintainya karena mengira Faris kaya raya dan royal. Padahal uang yang dipakai Faris untuk memanjakan Monica adalah uang ayah Monica sendiri yang dicuri Faris. Aku segera menyalin semua data itu ke cloud storage pribadiku dan menyimpannya di email rahasia yang tidak diketahui Faris. Setelah itu, aku mengembalikan flash disk itu ke tempat semula, persis seperti sedia kala. Aku berusaha menenangkan detak jantungku yang memburu. Saat Faris pulang sore harinya, aku bersikap seperti biasa, meski setiap kali melihat wajahnya, aku ingin muntah. Aku menyimpan rahasia ini, menunggu waktu yang tepat. Aku berpikir, mungkin aku bisa menggunakannya untuk menggugat cerai dan menuntut harta Gonogini. Tapi hari ini, di rumah sakit ini, setelah dia meninggalkanku sendirian pasca operasi demi wanita itu, rencanaku berubah. Aku tidak hanya ingin cerai. Aku ingin dia hancur. Data di flash disk itu bukan sekadar bukti perselingkuhan, itu adalah tiket satu arah menuju penjara. Faris sangat takut miskin. Dia sangat takut terlihat gagal. Dan data ini adalah senjata nuklir yang bisa merenggut segalanya darinya. Karir, reputasi, kebebasan, dan bahkan cinta Monica yang transaksional itu. Kembali ke masa kini, aku menatap Bu Fatimah yang sedang menikmati bubur rumah sakitnya dengan tenang. Dia menoleh padaku. "Kamu melamun, Nak Eliza. Apa kamu sedang memikirkan senjata itu?" tanya Bu Fatimah tajam. Aku mengangguk pelan. "Bu, Faris bukan hanya peselingkuh. Dia pencuri. Dia menggelapkan uang perusahaan ibu. Jumlahnya miliaran. Saya punya buktinya. Lengkap dengan tanggal dan aliran dananya." Sendok di tangan Bu Fatimah berhenti di udara. Wajah nenek yang teduh itu perlahan berubah menjadi keras dan dingin. Aura penguasa kembali muncul. "Dia mencuri uangku?" Suara Bu Fatimah rendah namun menggelegar di telingaku. Berani sekali tikus kecil itu menggerogoti lumbung padi singa. "Ya, Bu. Dan dia menggunakan uang itu untuk membiayai gaya hidup mewahnya bersama Monica, cucu buah hati rekan ibu. Atau?" Aku ragu menyebut status Monica. Monica itu anak dari direktur operasional saya, Pak Hendra. Hendra itu orang baik, tapi terlalu memanjakan anaknya sampai jadi bodoh. Potong Bu Fatimah. Jadi, Faris memakai uang perusahaan untuk memacari anak bosnya sendiri? Betapa bodohnya laki-laki itu. Bu Fatimah meletakkan mangkuk buburnya. Dia menatapku dengan sorot mata yang menyala-nyala. Sebuah persetujuan diam-diam telah terjalin. Kami memiliki musuh yang sama. Faris telah membangun istana pasir di tepi pantai, dan kami berdua adalah ombak pasang yang siap menyapunya rata dengan tanah. Senjata sudah di tangan. Sekarang, tinggal bagaimana cara menarik pelatuknya agar ledakannya terdengar ke seluruh penjuru kota. Pagi itu, suasana di kamar rawat inap kelas 3 berubah drastis.
Bu Fatimah tidak lagi berpura-pura menjadi nenek tua renta yang lemah. Dia mengambil ponsel dari tas lusuhnya, sebuah ponsel pintar model terbaru yang sangat kontras dengan penampilannya, dan melakukan satu panggilan telepon. Surya, datang ke rumah sakit Medika sekarang. Bawa berkas pengalihan aset dan tim legalmu. Dan siapkan kepindahan pasien atas nama Eliza ke Presidential Suite. Sekarang. Jangan banyak tanya, perintahnya tegas, lalu memutus sambungan. Aku hanya bisa terdiam melihat transformasi itu. Bu, Presidential Suite? Itu kan mahal sekali. Asuransi Faris tidak akan menutupnya, apalagi dia pasti tidak mau bayar, ujarku cemas. Bu Fatimah tertawa renyah. Siapa bilang Faris yang bayar? Rumah sakit ini milik saya, Nak Eliza. Kamu adalah tamu kehormatan saya. Mulai detik ini, kamu bukan lagi korban. Kamu adalah mitra saya untuk membersihkan hama di perusahaan. Tak sampai setengah jam, keributan kecil terjadi di koridor. Direktur rumah sakit datang tergopoh-gopoh bersama beberapa perawat senior, membungkuk hormat pada Bu Fatimah yang masih mengenakan daster pasien. Mereka segera memindahkan kami. Bukan lagi di kamar sempit dengan kipas angin, kini aku berada di sebuah suite mewah yang lebih mirip apartemen bintang 5 daripada kamar rumah sakit. Ada ruang tamu luas, sofa kulit, televisi layar lebar, dan pemandangan kota dari jendela kaca raksasa. Faris tidak akan tahu aku di sini. Data administrasi rumah sakit telah dimanipulasi sementara oleh tim Bu Fatimah. Jika Faris bertanya ke resepsionis, mereka akan bilang aku sudah pulang paksa atau dipindahkan ke ruang isolasi yang tidak boleh dijenguk. Biarkan dia bingung. Biarkan dia mengira aku sudah lenyap di telan bumi atau merana di rumah kontrakan kami yang sempit. Tak lama kemudian, seorang pria parubaya dengan setelan jas rapi masuk. Wajahnya tegas, kacamata membingkai matanya yang tajam. Dia adalah Surya, pengacara kepercayaan keluarga Bu Fatimah sekaligus kepala tim legal Nusantara Group. Selamat pagi, Bu Fatimah. Dan Ibu Eliza, sapa Surya sopan. Dia tidak tampak terkejut melihat bos besarnya memakai baju pasien. Dia sudah terbiasa dengan gaya eksentrik Bu Fatimah. Surya, dengarkan baik-baik. Laki-laki bernama Faris, staf purchasing yang baru naik jabatan itu, adalah target kita. Nak Eliza punya sesuatu yang menarik buat kamu, kata Bu Fatimah sambil menunjuk ke arahku. Aku, yang kini duduk di sofa empuk dengan infus yang masih terpasang, menyerahkan flash disk, atau lebih tepatnya salinan data yang sudah kuunggah ke ponselku, kepada Surya. Surya membuka laptopnya, menghubungkan data tersebut, dan mulai menelitinya. Ruangan hening selama beberapa menit. Hanya suara ketikan keyboard dan gumaman Surya yang terdengar. Sesekali alis tebalnya berkerut, lalu dia mengangguk-angguk kecil. Luar biasa, gumam Surya akhirnya. Dia menatapku dengan kekaguman profesional. Bu Eliza, bukti ini sangat solid. Jejak digitalnya jelas. Dia mencoba menutupi dengan info palsu, tapi metadatanya tidak bisa bohong. Ini pidana murni. Penggelapan dalam jabatan, pemalsuan dokumen, dan pencucian uang. Ancaman hukumannya bisa di atas 5 tahun penjara. Plus, dia bisa dimiskinkan untuk pengembalian kerugian negara dan perusahaan. Kapan kita bisa laporkan ke polisi? Tanyaku tidak sabar. Jangan buru-buru, sayang, sela Bu Fatimah sambil menyesap teh herbal yang disajikan pelayan pribadi. Kalau cuma lapor polisi, itu kurang sakit. Kita butuh panggung. Kita butuh drama. Bu Fatimah menatap Surya. Kapan gala dinner ulang tahun perusahaan diadakan? 3 hari lagi, Bu. Di Ballroom Hotel Grand Hyatt. Semua direksi, pemegang saham, dan karyawan level manajer ke atas diwajibkan hadir. Faris pasti ada di sana, apalagi dia sedang gencar mendekati Monica dan ayahnya, jawab Surya. Sempurna, senyum Bu Fatimah mengembang, mengerikan namun memuaskan. Itu panggung eksekusi kita. Kami mulai menyusun rencana. Aku tidak lagi merasa sakit. Adrenalin menjadi obat penahan nyeri terbaikku. Rencananya begini, selama 3 hari ke depan, aku harus menghilang total dari radar Faris. Surya akan mengurus pemblokiran akses keuangan Faris secara bertahap untuk menciptakan kepanikan psikologis, babak pertama dari balas dendamku. Eliza,
panggil Bu Fatimah lembut namun serius. 3 hari lagi, kamu akan datang ke pesta itu. Bukan sebagai istri staf yang lusuh, tapi sebagai pendamping saya. Saya akan mendandanimu. Kita akan buat Faris tidak mengenali istrinya sendiri, sampai kamu berdiri di depan hidungnya, dan menghancurkan hidupnya. Tapi Bu, apa saya sanggup? Saya takut gemetar saat melihat dia. Aku jujur. Kamu sanggup, tegas Surya. Karena kali ini kamu memegang kartu as. Dia yang seharusnya gemetar. Kami sudah siapkan tim keamanan. Begitu bukti ini ditayangkan di layar raksasa saat dia sedang merasa di puncak dunia. Saat itulah kamu melihat wajah asli keputusasaan. Aku menarik napas panjang. Bayangan wajah Faris yang meremehkanku, bayangan dia meninggalkan aku sendirian di ruang operasi demi makan malam, semuanya berputar di kepalaku. Rasa cinta itu sudah mati, dikubur bersama tumor yang diangkat dari rahimku. Kini yang tersisa hanyalah Eliza yang baru. Baik, Bu. Saya siap, jawabku mantap. Bagus. Sekarang, mari kita mulai, teror, kecil-kecilan sebelum hidangan utama, kata Bu Fatimah. Surya, bekukan rekening gaji Faris dengan alasan, audit internal acak. Dan pastikan kartu kredit perusahaannya ditolak saat dia mau bayar sesuatu yang mahal. Siap, Bu, jawab Surya sambil mengetik pesan cepat di ponselnya. Di luar jendela, langit mulai gelap. Di suatu tempat di luar sana, Faris mungkin sedang tertawa bersama Monica, tidak menyadari bahwa langit di atas kepalanya sudah mulai runtuh. Hitung mundur dimulai. 3 hari menuju kiamat kecil bagi suamiku yang tercinta. Aku memejamkan mata, membayangkan momen itu. Momen di mana aku, Eliza, akan mengambil kembali harga diriku yang sempat terinjak-injak. 3 hari di Presidential Suite rumah sakit terasa seperti kepompong waktu. Aku tidak hanya memulihkan fisik pasca operasi, tetapi juga menata ulang mentalku yang sempat hancur lebur. Bu Fatimah benar-benar memanjakanku. Dia memanggil penata rias dan perancang busana pribadi ke kamar kami. Katanya, balas dendam terbaik harus dilakukan dalam keadaan cantik paripurna. Kamu bukan istri yang dicampakkan, Eliza. Kamu adalah ratu yang sedang merebut kembali tahtanya, ucap Bu Fatimah saat melihatku mencoba gaun malam berwarna merah marun yang elegan. Namun, persiapan fisik hanyalah permukaannya. Serangan sesungguhnya dimulai dari layar ponselku. Sesuai rencana, aku harus mulai mengguncang mental Faris. Dia harus merasa tidak aman, dia harus merasa diawasi, sebelum pukulan telak mendarat di wajahnya. Siang itu, Surya datang membawa kabar gembira. Rekening gaji dan operasional Faris sudah kami bekukan dengan status audit internal. Dia tidak akan mendapat notifikasi resmi sampai dia mencoba menggunakannya. Aku mengangguk, lalu mengambil ponselku. Jari jemariku menari di atas layar, mengetik pesan singkat untuk Faris. Ini adalah komunikasi pertamaku dengannya setelah dia meninggalkanku di ruang pemulihan. Mas, aku sudah pulang. Rumah sepi sekali. Semoga makan malammu dengan klien itu enak. Oh iya, hati-hati ya, Mas. Konon uang yang tidak halal itu biasanya bikin sakit perut, atau bikin karir macet. Send. Aku meletakkan ponsel di meja dan menunggu. Jantungku berdegup kencang. Apakah ini terlalu agresif? Tidak. Mengingat apa yang dia lakukan padaku, ini masih terlalu sopan. 5 menit kemudian, ponselku bergetar hebat. Nama, suamiku, muncul di layar. Aku tidak mengangkatnya. Aku membiarkannya berdering sampai mati. Lalu dia menelepon lagi. Dan lagi. Akhirnya, sebuah pesan masuk. Maksud kamu apa ngomong begitu? Kamu sudah pulang ke rumah? Baguslah kalau sudah sembuh. Jangan ngelantur soal uang haram, aku kerja banting tulang buat kita. Angkat teleponku. Aku tersenyum miris. Dia panik. Kata, uang haram adalah pemicu ketakutan terbesarnya. Dia tahu dia kotor, dan dia takut ada orang lain yang tahu. Sore harinya, laporan intelijen dari Surya masuk. Faris sedang berada di sebuah butik perhiasan mewah di pusat kota bersama Monica. Surya menyadap CCTV toko tersebut. Entah bagaimana caranya, koneksi Bu Fatimah memang tidak main-main, dan kami menontonnya lewat tablet di kamar rumah sakit. Di layar,
Aku melihat Faris sedang tertawa lebar, menunjuk sebuah kalung berlian. Monica menggelayut manja di lengannya. Pemandangan yang dulu akan membuatku menangis darah, kini hanya membuatku merasa jijik. Faris mengeluarkan kartu kredit platinumnya, kartu tambahan dari fasilitas kantor, dengan gaya sombong. Pelayan toko menggesek kartu itu. Gagal. Pelayan mencoba lagi. Gagal lagi. Faris tampak bingung. Dia mengeluarkan kartu debit pribadinya. Gagal juga. Wajah Faris di layar berubah merah padam. Dia mulai berdebat dengan kasir, menunjuk-nunjuk mesin EDC seolah mesin itu yang salah. Monica tampak malu. Dia melepaskan rangkulannya dan mundur selangkah, seolah tidak ingin dikaitkan dengan pria yang kartunya ditolak. Rekeningnya kami blokir total, Bu Eliza, jelas Surya sambil terkekeh pelan. Sistem ban mendeteksi, transaksi mencurigakan, karena kami sengaja memicu alarm keamanan. Sekarang dia tidak punya akses ke Rp1 pun uang tunai di bank. Aku melihat Monica akhirnya mengeluarkan kartunya sendiri, dan membayar kalung itu dengan wajah masam. Setelah keluar dari toko, terlihat jelas dari bahasa tubuh mereka bahwa mereka bertengkar. Faris tampak memohon-mohon, sementara Monica melipat tangan di dada dan masuk ke mobil lebih dulu. Malam harinya, Faris pulang ke rumah kami. Tentu saja dia tidak menemukanku di sana, karena aku aman di rumah sakit. Dia meneleponku lagi dengan nada suara yang bercampur antara amarah dan kepanikan. Kali ini, aku mengangkatnya. Halo, Mas, suaraku kubuat sedatar mungkin. Eliza, kamu di mana? Rumah kosong. Katanya sudah pulang, bentaknya. Tidak ada pertanyaan, bagaimana keadaanmu pasca operasi? Aku pulang ke rumah yang seharusnya, Mas. Ke tempat di mana aku dihargai. Kamu bingung ya kenapa kartumu ditolak tadi siang? Hening sejenak di seberang sana. Napas Faris terdengar memburu. Kamu tahu dari mana? Kamu memata-matai aku? Jangan main-main ya. Kamu di mana? Mas, kamu selalu bilang aku cuma istri bodoh yang tahunya menghabiskan uang. Sekarang, nikmati rasanya jadi orang yang tidak punya uang sepeser pun. Oh ya, jangan lupa cek laci meja kerjamu. Ada hadiah yang hilang dari sana. Aku langsung memutus sambungan. Aku tahu, detik ini juga dia pasti berlari ke ruang kerjanya. Dia akan membuka kotak jam tangan itu, dan dia akan menemukan flash disk itu hilang. Dia akan sadar bahwa rahasia tergelapnya sudah tidak ada di tangannya. Malam itu, aku tidur dengan nyenyak meski tahu di seberang sana, suamiku sedang mengalami serangan panik terhebat dalam hidupnya. Dia tidak tahu siapa yang mengambilnya, dia tidak tahu di mana aku, dan dia tidak punya uang. Ketidakpastian adalah siksaan psikologis yang paling kejam, dan aku baru saja memberikannya dosis tinggi. Istirahatlah, Eliza, bisik Bu Fatimah sebelum lampu dimatikan. Besok adalah panggung utamanya. Simpan tenagamu untuk melihat wajahnya saat topengnya kita tarik paksa. Di dalam kegelapan kamar, aku berdoa. Bukan doa memohon kekuatan untuk bertahan, tapi doa syukur karena Tuhan telah membuka mataku sebelum aku hancur lebih dalam. Besok, di gala dinner itu, Faris akan belajar bahwa istri yang dia remehkan adalah badai yang akan menenggelamkan kapalnya. Malam gala dinner Nusantara Group di ballroom Hotel Grand Hyatt terasa megah dan intimidatif. Lampu gantung kristal raksasa memancarkan cahaya keemasan, memantul pada lantai marmer dan gaun-gaun mahal para tamu undangan. Aroma parfum mahal bercampur dengan bau bunga segar memenuhi udara. Ratusan orang penting, para direksi, pemegang saham, dan pejabat perusahaan, hadir di sana. Aku berdiri di depan pintu masuk ballroom, meremas tangan Bu Fatimah yang duduk di kursi roda, kali ini kursi roda elektrik yang canggih, bukan kursi roda rumah sakit. Penampilanku malam ini benar-benar berbeda. Gaun malam sutra berwarna midnight blue membalut tubuhku, menyamarkan sisa-sisa kelemahan pasca operasi. Wajahku dirias bold namun elegan, menonjolkan mata yang selama ini selalu sembab karena tangisan. Rambutku disanggul modern. Tidak ada lagi Eliza si ibu rumah tangga berdaster lusuh. Siap, nak? Tanya Bu Fatimah. Siap, Bu, jawabku mantap, meski jantungku berdegup kencang seperti drum perang. Pintu ballroom dibuka oleh petugas. Kami masuk.
Kehadiran Bu Fatimah langsung menarik perhatian. Semua mata tertuju pada sang matriark yang dikabarkan sakit keras namun tiba-tiba muncul. Bisik-bisik mulai terdengar. Namun, tatapan mereka juga tertuju padaku, wanita asing yang mendorong kursi roda Ibu Fatimah. Meski kursi itu elektrik, aku tetap berdiri di belakangnya sebagai pendamping simbolis. Aku mengedarkan pandangan ke seluruh ruangan, mencari satu wajah. Dan di sana, di dekat meja prasmanan, aku melihatnya. Faris. Dia mengenakan setelan jas terbaiknya, tapi wajahnya terlihat kusut dan tegang. Kantung matanya hitam, tanda tidak tidur semalaman. Di sebelahnya berdiri Monica, mengenakan gaun merah menyala yang terlalu terbuka, memamerkan kalung berlian yang kemarin dia beli sendiri. Saat mata Faris bertemu dengan mataku, dia terlonjak kaget. Gelas minuman di tangannya hampir jatuh. Dia menyipitkan mata, seolah tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Mulutnya bergerak menyebut namaku tanpa suara. Eliza. Dia berbisik pada Monica, lalu dengan langkah tergesa-gesa setengah berlari menghampiriku. Wajahnya merah padam, campuran antara malu dan marah. Eliza. Apa-apaan kamu di sini? Desisnya tajam saat sudah dekat, berusaha agar suaranya tidak didengar orang lain. Dan kenapa kamu sama Bu Fatimah? Kamu melamar jadi suster beliau? Pulang sekarang. Kamu bikin aku malu. Aku menatapnya dengan dingin, tatapan yang belum pernah kuberikan padanya selama 5 tahun pernikahan kami. Malu? Kenapa harus malu? Mas, bukankah seharusnya kamu bangga istrimu bisa hadir di pesta semewah ini? Atau kamu takut Monica melihatku? Monica yang menyusul di belakang Faris menatapku dengan pandangan merendahkan. Oh, jadi ini istri mandul yang sering kamu ceritakan. Riz, ngapain dia di sini? Mau minta sumbangan? Darahku mendidih mendengar hinaan itu, tapi sentuhan tangan Bu Fatimah di lenganku menahanku. Bu Fatimah menatap Monica dan Faris bergantian dengan senyum penuh arti. Selamat malam, Faris. Monica, sapa Bu Fatimah. Suaranya tidak keras, tapi memiliki otoritas yang membuat Faris langsung menunduk hormat dengan gemetar. Kalian sepertinya kaget melihat tamu kehormatan saya. Tamu kehormatan, Bu? Faris gagap. Ini istri saya, Bu. Dia cuma ibu rumah tangga biasa, mungkin dia salah masuk. Cukup, potong Bu Fatimah. Dia memberi kode pada Surya yang sudah berdiri di atas panggung, di samping podium MC. Lampu ruangan tiba-tiba meredup. Musik orkestra berhenti. Semua perhatian tertuju ke panggung. Surya mengetuk mikrofon, suaranya menggema di seluruh ruangan. Selamat malam, Bapak dan Ibu sekalian. Sebelum kita memulai makan malam, Bu Fatimah selaku komisaris utama ingin mempersembahkan sebuah video kenangan tentang dedikasi dan kejujuran karyawan kita. Ucap Surya dengan nada sarkas yang hanya dimengerti oleh kami. Faris tampak sedikit lega. Ah, video perusahaan. Ayo kita duduk. Nanti kita bicara di rumah, bisiknya sambil mencoba menarik tanganku. Aku menepisnya kasar. Tonton saja, Mas. Ini video spesial buat kamu, kataku. Layar raksasa di belakang panggung menyala. Tapi yang muncul bukan profil perusahaan atau grafik keuntungan. Yang muncul adalah tabel Excel. Penonton mulai berbisik bingung. Angka-angka di tabel itu diperbesar. Itu adalah data aliran dana yang dicuri Faris. Judulnya terpampang jelas, Laporan Penggelapan Dana Departemen Purchasing, Tersangka, Faris. Nama-nama perusahaan fiktif yang dibuat Faris, tanggal transfer, dan nominalnya yang mencapai total 3,5 miliar rupiah terpampang nyata. Wajah Faris pucat pasi seketika. Lututnya goyah. Namun, siksaan belum selesai. Layar berganti menampilkan slideshow foto. Foto-foto mesra Faris dan Monica saat liburan mewah menggunakan uang perusahaan. Tanggal di foto itu dicocokkan dengan tanggal pencairan dana ilegal. Gumaman di ruangan berubah menjadi seruan kaget. Ayah Monica, Pak Hendra, yang duduk di meja VIP depan, berdiri dengan wajah merah pada menahan murka. Dan pukulan terakhirnya adalah tangkapan layar percakapan WhatsApp antara Faris dan Monica. Chat Faris, tenang aja sayang, si tua bangka Hendra itu gampang dikibulin. Tanda tangannya udah aku palsuin.
Dia gak bakal sadar duitnya hilang. Chat Monica, hahaha, papa emang bego. Ya udah yang penting transferan lancar buat beli tas baru. Keheningan melanda ballroom itu. Keheningan yang mencekam. Semua mata kini tertuju pada Faris dan Monica yang berdiri mematung seperti patung es di tengah ruangan. Rahasia mereka, kebusukan mereka, dan penghinaan mereka terhadap orang tua sendiri, kini telanjang di hadapan ratusan orang. Itu bohong. Itu editan. Teriak Faris histeris, suaranya pecah. Dia menunjuk-nunjuk layar dengan tangan gemetar. Istri saya menjebak saya. Dia gila. Aku melangkah maju satu langkah, berdiri tepat di hadapan Faris. Dengan tenang, aku mengambil mikrofon yang disodorkan oleh asisten Surya. Mas, suaraku terdengar jernih dan stabil melalui pengeras suara. 3 hari lalu, kamu meninggalkan istrimu yang baru saja dioperasi sendirian di rumah sakit. Kamu bilang makan malam dengan klien lebih penting. Nah, sekarang kamu sudah dapat makan malammu. Ini hidangan utamanya, kebenaran. Aku menoleh ke arah Pak Hendra yang berjalan mendekat dengan wajah menyeramkan. Pak Hendra, kataku sopan, maaf saya harus membuka aib ini di depan umum. Tapi saya rasa Bapak berhak tahu siapa ular yang sebenarnya Bapak pelihara di perusahaan ini. Menantu idaman Bapak dan putri kesayangan Bapak bersekongkol merampok Bapak. Plah, sebuah tamparan keras mendarat di pipi Monica. Pak Hendra menampar putrinya sendiri di depan semua orang. Monica menjerit, memegangi pipinya. Papa. Jangan panggil aku Papa. Kamu dan laki-laki bajingan ini sudah tamat, bentak Pak Hendra. Dia kemudian beralih menatap Faris yang sudah gemetar hebat. Saya pastikan kamu membusuk di penjara. Dari pintu samping, 4 orang polisi berseragam masuk, didampingi oleh tim keamanan hotel. Mereka berjalan lurus ke arah Faris. Faris mencoba mundur, menabrak pelayan yang membawa nampan minuman hingga gelas-gelas pecah berantakan. Suara pecahan kaca itu seolah menjadi simbol hancurnya hidup Faris malam ini. Faris, Anda kami tangkap atas dugaan penggelapan dana, pemalsuan dokumen, dan pencucian uang, ucap salah satu polisi sambil memborgol tangan Faris ke belakang. Faris meronta, matanya liar mencari pertolongan. Dia menatapku. Tatapan memelas, tatapan seorang pengecut yang sudah kalah. Eliza. Tolong aku. Aku suamimu, cabut laporannya. Kita bisa bicarakan ini baik-baik. Aku minta maaf. Aku hilaf. Aku menatapnya datar. Tidak ada lagi rasa kasihan. Rasa cintaku sudah habis tak bersisa. Suamiku sudah mati 3 hari lalu. Pak, jawabku dingin pada Faris. Yang berdiri di depan saya ini cuma orang asing yang kebetulan seorang kriminal. Polisi menyeret Faris keluar ruangan. Teriakan minta ampunnya menggema di lorong, semakin lama semakin pelan, hingga akhirnya lenyap. Monica menangis histeris di lantai, ditinggalkan oleh ayahnya yang pergi begitu saja karena malu. Aku menghela napas panjang. Beban berat di dadaku terangkat. Aku menoleh ke Bu Fatimah yang tersenyum bangga padaku. Malam ini, di bawah gemerlap lampu kristal, aku tidak hanya menghancurkan musuhku. Aku telah melahirkan diriku kembali. Berita penangkapan Mas Faris di acara gala dinner menyebar lebih cepat daripada api yang membakar hutan kering. Video penangkapannya viral di media sosial, menjadi trending topik lokal dengan judul, Suami Durhaka Kena Karma Instan. Namun, bagi saya, penghakiman di hotel mewah itu belum cukup. Masih ada satu panggung lagi yang harus diruntuhkan. Istana kebohongan yang ia bangun di lingkungan tempat tinggal kami. Keesokan harinya, saya datang ke rumah kami, rumah yang selama ini menjadi saksi bisu penderitaan saya. Saya tidak datang sendiri. Saya didampingi oleh Pak Surya, 2 orang petugas kepolisian, dan tim dari ban yang akan melakukan penyitaan aset. Sinar matahari siang itu terasa terik, seolah alam semesta mendukung panasnya suasana yang akan terjadi. Saat mobil kami berhenti di depan pagar, saya melihat mobil orang tua Mas Faris sudah terparkir di sana. Ibu mertua dan adik ipar saya, Ratna, sedang berdiri di teras sambil marah-marah pada asisten rumah tangga kami yang kebingungan. Rupanya, mereka belum tahu detail kejadian tadi malam, karena Mas Faris memang jarang mengabari ibunya kalau tidak sedang butuh uang.
Mereka hanya tahu Mas Faris tidak bisa dihubungi. Saya turun dari mobil. Penampilan saya masih rapi dan berkelas. Mengenakan kemeja sutra dan celana bahan, jauh berbeda dari penampilan upik abu yang biasa mereka lihat. "Heh, Eliza." Ibu mertua langsung berteriak begitu melihat saya. Suaranya melengking, memancing perhatian tetangga kanan kiri yang memang hobi mengintip. "Bu Rina," tetangga depan rumah yang terkenal sebagai CCTV komplek, langsung keluar pura-pura menyapu halaman. "Dari mana saja kamu?" "Hah?" bentak ibu mertua sambil berkacak pinggang. "Suami kamu hilang, ditelepon tidak bisa, kamu malah kelayapan. Dasar istri tidak tahu diri. Ratna bilang dia lihat berita Faris ada masalah. Tapi pasti itu gara-gara kamu kan? Kamu bikin ulah apa sampai Faris pusing?" Ratna menimpali dengan sinis, paling juga Mbak Eliza nuntut macam-macam lagi. Kasihan Mas Faris, sudah kerja keras, istrinya malah boros. Saya menatap mereka dengan rasa kasihan. Betapa butanya mereka akan kelakuan anak dan kakak kesayangannya itu. Selama ini, uang yang dipakai Mas Faris untuk membelikan tas branded buat ibunya dan membelikan motor buat Ratna adalah hasil curian. Dan sekarang, saat kapal itu karam, mereka masih menyalahkan saya. "Ibu, Ratna," sapa saya tenang, mengabaikan teriakan mereka. "Silakan kemasi barang-barang pribadi kalian yang ada di dalam. Tapi jangan bawa satupun barang elektronik atau furnitur. Rumah ini akan disita oleh negara dan bank dalam waktu 1 jam." Wajah ibu mertua memerah padam. "Apa kamu bilang? Disita? Kamu gila ya? Ini rumah anak saya. Faris beli rumah ini pakai keringatnya sendiri. Kamu tidak punya hak mengusir kami." "Keringat? Keringat hasil mencuri maksud ibu?" Saya tertawa kecil, tawa yang getir. "Mas Faris ditangkap polisi tadi malam, Bu. Di depan ratusan orang. Dia korupsi miliaran rupiah. Dan rumah ini dibeli pakai uang perusahaan, bukan uang Mas Faris. Sertifikatnya pun ternyata dia jaminkan ke rentenir untuk menutupi hutang judinya yang lain. Sekarang, semuanya diambil." "Bohong. Kamu bohong." Ibu mertua maju hendak menampar saya. Namun, Pak Surya dengan sigap menghalangi. "Maaf, Bu. Jangan main fisik," ucap Pak Surya tegas. Dia menunjukkan surat penyitaan resmi dari pengadilan. "Klien saya, Ibu Eliza, mengatakan yang sebenarnya. Faris sekarang ada di tahanan Polda. Rumah dan seluruh isinya, termasuk mobil yang ibu pakai, adalah barang bukti tindak pidana pencucian uang." Ibu mertua mundur terhuyung-huyung, wajahnya pucat pasi. Ratna langsung mengecek ponselnya, dan mungkin dia baru saja menemukan video viral itu. "Ibu, ini Bu videonya." Ratna menunjukkan layar ponselnya dengan tangan gemetar. Di saat yang sama, keributan ini telah mengundang lebih banyak tetangga keluar. Bukan hanya Bu Rina, tapi hampir separuh blok keluar rumah. Mereka berkerumun di dekat pagar, berbisik-bisik, menunjuk-nunjuk. "Ya ampun, jadi Pak Faris itu korupsi? Pantas gayanya selangit," celetuk seorang tetangga. "Padahal sombong banget lo orangnya, kalau lewat nggak pernah nyapa. Kasihan Bu Eliza ya, selama ini kelihatan kurus kering, ternyata makan hati." Saya melangkah masuk ke dalam rumah, melewati ibu mertua yang kini terduduk lemas di kursi teras sambil menangis histeris. Saya masuk ke kamar utama. Di sana, saya mengambil koper saya. Saya hanya memasukkan pakaian-pakaian lama saya dan beberapa foto kenangan orang tua saya. Saya tidak mengambil satupun perhiasan atau barang mewah pemberian Faris, yang sebenarnya jarang sekali dia berikan. Saya ingin keluar dari rumah ini dengan tangan bersih. Saat saya keluar lagi ke teras, petugas bank sedang menempelkan stiker besar berwarna merah bertuliskan, "Disita," di kaca jendela depan dan di pintu mobil Pajero Sport kebanggaan Faris. "Tolong, jangan ambil mobilnya. Itu mobil kesayangan anak saya." Ibu mertua meratap, mencoba menahan petugas yang hendak menderek mobil. Pemandangan itu sungguh menyedihkan sekaligus memalukan. Ratna mencoba menenangkan ibunya, tapi dia sendiri menangis karena malu dilihat tetangga. Saya berjalan mendekati mereka untuk terakhir kalinya. "Bu," kata saya pelan. Ibu mertua mendongak, matanya bengkak.
Kamu tega sama ibu, Eliza. Kenapa kamu tidak tolong Faris? Kamu kan kaya. Warisan orang tuamu banyak kan? Bayarkan hutang Faris. Bebaskan dia, teriaknya putus asa. Bahkan di detik terakhir, mereka masih ingin memeras saya. Uang warisan saya sudah habis, Bu. Habis dimakan gengsi anak ibu, jawabku dingin. Dan sisanya? Saya gunakan untuk menyewa pengacara terbaik demi memenjarakan anak ibu. Anggap saja itu sedekah terakhir saya supaya Faris belajar jadi manusia. Kamu istri durhaka. Dan ibu adalah ibu yang gagal mendidik anak, balas saya tajam. Selama ini saya diam saat ibu hina, saat Ratna sindir. Saya diam saat Mas Faris selingkuh. Tapi hari ini, saya selesai. Silakan ibu cari tumpangan pulang, karena mobil itu sudah bukan milik kalian. Saya berbalik badan, menyeret koper saya keluar gerbang. Para tetangga yang berkerumun langsung membelah jalan, memberi ruang bagi saya lewat. Tidak ada lagi tatapan meremehkan. Yang ada adalah tatapan segan dan simpati. Yang sabar ya, Bu Eliza, ucap Bu Rina saat saya lewat. Terima kasih, Bu, jawab saya sambil tersenyum tulus. Senyum paling lepas yang pernah saya berikan di komplek ini. Di belakang saya, suara tangisan ibu mertua semakin kencang saat petugas mengunci gerbang dan memasang garis polisi. Rumah megah itu kini gelap dan kosong. Persis seperti hati Mas Faris. Saya masuk ke mobil Pak Surya tanpa menoleh lagi. Hari ini, saya tidak hanya meninggalkan sebuah bangunan. Saya meninggalkan masa lalu yang kelam, identitas sebagai korban, dan ikatan dengan keluarga yang tidak pernah menghargai saya. Penghakiman publik telah tuntas. Tetangga tahu, keluarga tahu, dunia tahu. Kebenaran telah menang, dan saya akhirnya bebas. Waktu adalah penyembuh yang ajaib, tapi keadilan adalah obat yang paling manjur. Setahun telah berlalu sejak badai besar itu menghantam hidup saya. Kini, langit di atas kepala saya begitu cerah, secerah seragam yayasan yang saya kenakan pagi ini. Saya berdiri di depan cermin besar di apartemen pribadi saya. Ya, saya membeli apartemen ini dengan hasil kerja keras saya sendiri, ditambah sisa aset warisan yang berhasil diselamatkan oleh Pak Surya dari tangan-tangan serakah. Saya bukan lagi Eliza si ibu rumah tangga yang terkurung. Saya kini adalah direktur operasional di Yayasan Kasih Fatimah, sebuah organisasi nirlaba milik Bu Fatimah yang fokus membantu wanita-wanita korban kekerasan rumah tangga dan pemberdayaan ekonomi perempuan. Ironis, bukan? Pengalaman pahit saya justru menjadi lentera bagi wanita lain. Pagi ini, sebelum berangkat ke kantor, saya memiliki satu agenda tertunda. Agenda penutup buku. Saya mengemudikan mobil city car sederhana saya menuju sebuah bangunan kusam dengan tembok tinggi dan kawat berduri, lembaga pemasyarakatan. Saya duduk di ruang tunggu pengunjung, dipisahkan oleh kaca tebal. Tak lama kemudian, seorang pria digiring masuk oleh sipir. Napas saya tercekat sesaat, bukan karena rindu, tapi karena kaget. Pria di balik kaca itu nyaris tidak bisa dikenali sebagai Faris. Rambutnya dicukur habis, tubuhnya kurus kering hingga tulang pipinya menonjol tajam. Kulitnya menghitam dan kusam. Sorot matanya yang dulu angkuh dan penuh percaya diri, kini redup, kosong, dan ketakutan. Dia mengangkat gagang telepon dengan tangan gemetar. Saya melakukan hal yang sama. Eliza. Suaranya parau, terdengar seperti orang yang sudah lama tidak bicara. Kamu datang? Aku datang untuk menyerahkan ini, Mas. Maksudku, Saudara Faris, ucap saya datar sambil menempelkan sebuah amplop coklat ke kaca. Akta cerai. Pengadilan agama sudah memutus kita resmi bercerai secara verstek minggu lalu. Ini salinannya. Faris menatap amplop itu, lalu air mata mulai mengalir di pipinya yang kempot. Tolong aku. Di sini neraka, Aku dipukuli tahanan lain karena aku tidak punya uang keamanan. Makanannya basi. Aku sakit-sakitan. Tolong bicara sama Bu Fatimah, minta keringanan hukuman. Aku janji akan berubah. Aku masih cintamu, Aku menatapnya tanpa emosi. Rasa cintaku benar-benar sudah menguap. Cinta? Kamu tidak tahu arti kata cinta, Faris. Kamu hanya mencintai dirimu sendiri. Kamu mencintai uangku, bukan aku.
Dan soal hukuman, kamu divonis 8 tahun penjara. Nikmati saja. Itu waktu yang cukup untuk merenung. Monica. Isaknya. Perempuan jalang itu tidak pernah menjengukku sekalipun. Dia lari, El. Dia meninggalkanku begitu saja saat aku jatuh miskin. Tentu saja, jawabku. Kamu pikir dia mencintaimu? Dia sama sepertimu, parasit. Dan omong-omong soal Monica, aku dengar kabar dia sekarang bekerja sebagai SPG rokok di klub malam pinggiran kota setelah diusir ayahnya dan semua fasilitasnya dicabut. Kalian berdua mendapatkan akhir yang pantas. Faris menangis meraung-raung, memukul-mukul kaca pembatas, memohon belas kasihan. Eliza, maafkan aku. Jangan pergi. Aku sendirian di sini. Aku takut. Saya meletakkan gagang telepon itu perlahan. Saya berdiri, merapikan blazer saya, dan menatapnya untuk terakhir kali. Kamu tidak sendirian karena aku tinggalkan, Faris. Kamu sendirian karena keserakahanmu sendiri. Selamat tinggal. Saya berbalik dan berjalan keluar. Suara teriakan Faris masih terdengar samar-samar, tapi tidak lagi menyakiti hati saya. Langkah kaki saya terasa ringan. Keluar dari penjara, sinar matahari menyambut saya. Di parkiran, sebuah mobil mewah berwarna hitam sudah menunggu. Kaca jendela belakang turun, menampilkan wajah teduh Bu Fatimah yang tersenyum hangat. Sudah selesai, nak? Tanyanya saat saya masuk ke dalam mobil. Sudah, Bu. Semuanya sudah tuntas. Jawab saya lega. Bagus. Sekarang hapus air mata buayamu itu. Oh tunggu, kamu bahkan tidak menangis. Canda Bu Fatimah, membuat kami berdua tertawa. Ayo, kita harus segera ke lokasi peresmian panti asuhan baru. Banyak orang menunggumu, Ibu Direktur. Di samping supir, Pak Surya menoleh ke belakang sambil menyerahkan segelas kopi favorit saya. Selamat datang di hari pertama dari sisa hidupmu yang bahagia, Bu Eliza. Mobil melaju membelah jalanan kota yang sibuk. Saya melihat keluar jendela, melihat gedung-gedung tinggi, melihat langit biru. Saya teringat diri saya setahun yang lalu, menangis sendirian di ruang pemulihan pasca operasi, merasa dunia telah berakhir. Ternyata, itu bukan akhir. Itu adalah awal. Operasi itu tidak hanya mengangkat penyakit dari rahimku, tapi juga mengangkat penyakit dari hidupku bernama Faris. Ternyata benar kata orang bijak, balas dendam terbaik bukanlah dengan menghancurkan musuh, tapi dengan menjadi bahagia dan sukses di saat mereka melihat kita dari bawah. Dan hari ini, saya, Eliza, adalah wanita paling bahagia di dunia. Tuhan tidak tidur. Dan karma, dia tidak pernah salah alamat.